Kabupaten Tasikmalaya awalnya bernama Kabupaten Sukapura, yang berasal dari wilayah Sukakerta, sebuah kerajaan kecil bawahan kerajaan Sunda Pajajaran yang beribu kota di Dayeuh Tengah, Salopa. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Anteg, yang hidup semasa Prabu Siliwangi memerintah. Namun pada tahun 1509 kerajaan Sunda Pajajaran runtuh. Sejak saat itu Sukakerta bersama Federasi Kerajaan Sunda kecil lainnya sepakat untuk berhimpun di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang. Pada masa Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh Gesan Ulun, wilayah Priangan terjepit oleh 3 kekuatan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Cirebon di utara, Kesultanan Banten di barat, dan Kesultanan Mataram di timur. Di tangan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan adidaya. Rangkaian ekspansi militernya sukses menaklukkan 2-3 wilayah Pulau Jawa. Untuk menyempurnakan ambisinya menguasai seluruh Jawa, Mataram harus menaklukkan Tatar Sunda dan penaklukan Priangan menjadi kuncinya. Mulai akhir abad ke-16, Mataram melakukan penetrasi politik dan militer terhadap pemimpin-pemimpin Priangan, memaksa mereka tunduk dan bersekutu. Satu persatu wilayah Priangan jatuh, diawali oleh Galuh pada tahun 1595. Lalu disusul Sumedang Larang yang menyerahkan diri pada tahun 1613. Sejak saat itu, Sukakerta menjadi koloni Mataram dengan status administratif setingkat umbul. Setelah menguasai Priangan, Sultan Agung hendak merebut Batavia dari tangan Banten, yang saat itu bersekutu dengan kongsi dagang VOC. Dengan menguasai Batavia, Mataram berharap bisa mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah dunia dan meraih keuntungan besar. Tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan Wedana Bupati Priangan, Dipati Ukur, beserta 11 umbul bawahannya untuk menyerang Batavia melalui jalur darat. Sementara itu, Tumenggung Bahurekso memimpin serangan dari jalur laut dengan 10.000 pasukan. Penyerangan ini direncanakan berlangsung serentak. Namun, armada laut Bahurekso tak kunjung tiba selama hampir 1 minggu. Sementara logistik semakin menipis, Dipati Ukur akhirnya memutuskan menyerang tanpa menunggu pasukan laut. Keputusan ini ditentang oleh para umbul seperti Ki Wirawangsa, Umbul Sukakerta, Ki Samahita, Sindangkasih, Ki Astamanggala, Cihaur Beuti, dan Uyang Sarana, Indihyang. Mereka menilai keputusan tersebut merupakan bentuk makar terhadap Sultan Mataram. Selain itu, pasukan Banten dan VOC dianggap lebih kuat. Ki Wirawangsa memprediksi, jika penyerangan itu tetap dilakukan, maka kekalahan besar akan menimpa pasukan Priangan dan rakyat akan menanggung dampaknya. Namun Dipati Ukur tetap bersikukuh karena didukung penuh oleh sebagian besar umbul. Maka Ki Wirawangsa dan sekutunya pun menarik pasukan untuk menyelamatkan rakyat masing-masing. Ternyata perkiraan Ki Wirawangsa benar. Bala tentara Dipati Ukur kalah dipukul mundur pasukan Banten and VOC. Darah juang ribuan rakyat Priangan pun tertumpah di Batavia. Akibat kegagalannya, tahun 1630 Dipati Ukur beserta ribuan bala tentaranya ditangkap dan dihukum mati Sultan Agung di Mataram. Setelah tragedi Ukur, Sultan Agung Mataram melakukan reorganisasi kekuasaan di wilayah Priangan. Sukakerta yang awalnya kekuasaan setingkat umbul, berubah menjadi Sukapura dengan kekuasaan setara dengan kabupaten. Berlanjut ke part 2.